Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi mata pelajaran desain garis percetakan. Terakhir materi kita adalah tentang elemen garis. Karena di sini ada beberapa macam bentuk elemen garis. Yaitu ada garis tebal, garis tipis, garis sedang, garis putus-putus, garis titik-titik, garis melengkung, garis zigzag. Sekarang kita masuk ke dalam materi raut garis. Raut garis adalah ciri khas suatu bentuk. Raut garis adalah ciri khas bentuk garis. Raut garis secara garis besar hanya terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus dan garis bengkok atau lengkung. Namun, jika dirinci, terdapat 4 macam jenis garis sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya jenis garis lurus, yaitu terdiri dari garis horizontal, diagonal, dan vertikal. Garis horizontal adalah garis yang miring, garis yang bentuknya miring. Garis vertikal itu adalah garis yang tegak lurus, garis diagonal adalah garis yang seperti garis miring. Nih. Kemudian ada namanya garis lengkung. Garis lengkung terdiri dari lengkung kubah, garis lengkung busur, dan lengkung mengapung. Ini lengkung kubah seperti kubah masjid mungkin. Ini busur seperti busur panah. Ini garis lengkung mengapung. Hampir seperti bulat, hampir seperti huruf O. Kemudian ada namanya garis majemuk. Garis majemuk ini terdiri dari garis zigzag nih. Garis zigzag, garis lengkung S, garis zigzag, dan garis berombak atau lengkung S. Dari garis zigzag sebenarnya merupakan garis-garis lurus berbeda arah yang bersambung dan garis berombak atau lengkung. Kemudian garis gabungan. Nih, garis gabungan ini ada maksudnya itu ada antara garis S dengan garis zigzag, garis huruf tebal dengan huruf tidak tebal, huruf tipis. Jadi di sini ada 4 model garis. Yang pertama itu ada namanya garis lurus, yang kedua garis lengkung. Ini ada gambarnya. Catat juga sekalian gambarnya ya. Garis majemuk dan garis gabungan. Jadi dari 4 garis inilah nanti kita coba bisa membuat apa saja desainnya. Misal kita membuat rumah, di bagian rumah ada namanya garis tebal, ada namanya garis tipis. Kita membuat gambar, contoh kita mau membuat sebuah logo, ada garis tipis, ada garis tebal, ada garis lengkung, ada garis majemuk, ada garis gabungannya. Intinya setiap apapun yang kita buat, apapun yang kita ciptakan itu berawal dari namanya garis. Garis itu berawal dari titik. Makanya terciptalah sebuah bentuk. Kemudian interval tangga raut garis. Pada dasarnya raut garis hanya terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung bisa terdiri dari lengkung tunggal dan lengkung ganda atau lengkung S. Perbedaan raut pada garis lurus dan garis lengkung dapat diubah 7 interval tangga. Nih, seperti tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi untuk garis itu bisa dibuat 7 interval tangganya, 7 tangga perbedaan. Ini perhatikan nih. Dari garis lurus, garis busur, menjadi busur derajat hingga menjadi lengkung, kubah hingga menjadi kubah moncong. Kemudian ini, dari garis lurus bisa menjadi huruf S. Bisa juga nanti dari garis lurus bentuk menjadi huruf zigzag. Tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti ada 7 interval. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi tangga garis itu ada 7 dan awalnya itu berawal dari garis lurus. Bisa dia menjadi busur, bisa dia menjadi kubah, bisa dia menjadi seperti ini, lengkung.
Nih, lengkung mengapung. Bisa juga dari garis zigzag, bisa juga lengkung S, bisa juga dari garis gabungan. Ini ada gambarnya. Menyusun garis-garis dengan 2 atau 3 interval tangga berdekatan, misalnya nomor 1 dan 2, nomor 5 dan 6, atau nomor 1, 2, dan 3, atau nomor-nomor yang lainnya yang saling berdekatan disebut transisi. Jadi, dari garis ini, dari garis pertama sampai garis 7 itu namanya transisi. Ada transisinya. Dari garis lurus, dia transisi ke garis busur, busur bengkok, busur lengkung, busur kubah, sampai hingga nanti busur lengkung mengapung. Jadi ada 7. Bisa coba dilakukan di rumah. Dari garis lurus, ubah menjadi zigzag. Ubah dia menjadi garis zigzag. Jadi ada 7 interval dan di setiap nomornya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 6 itu disebut transisi. Transisi dari garis lurus menjadi garis zigzag, transisi dari garis lurus menjadi garis terapung, transisi dari garis lurus menjadi garis busur, lengkung, huruf S. Hasilnya harmonis, enak dilihat, cocok untuk hal-hal yang perlu dinikmati berlama-lama seperti interior, lukisan, busana, dan lain sebagainya. Makanya dari seperti ini kadang bisa dibuat jadi seperti interior, seperti desain interior, lukisan, busana. Inilah hasilnya yang berawal dari garis. Jika hanya satu nada akan terdengar monoton. Jika 2 atau 3 nada yang berdekatan akan terdengar harmonis. Dan jika menggunakan 2 nada yang bertentangan, misalnya nada tinggi dan nada rendah, akan terdengar kontras. Begitu juga pada garis saat garis nomor 7, nomor 1 bersanding dengan garis 6 atau nomor 7 akan terlihat kontras. Misal yang terlihat kontras, yang disebut dengan garis kontras itu terlihat kontras itu garis lurus tahap 1 itu langsung kita dekatkan dengan garis lurus dengan garis bengkok yang ada pada interval nomor 7. Kan sangat jauh berbeda. Jadi kalau dia kita sandingkan, kalau dia kita letak atau kita tata, tahapannya itu harus sesuai 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 atau 1 2 3 atau 2 3 4 atau 3 4 5. Jangan langsung 1 langsung ke 5 langsung ke 6 langsung ke 7. Jangan 1 3 6 7. Dia nanti tidak akan nampak indah hasilnya. Makanya untuk orang desain dia harus tahu bagaimana transisi sebuah desain, transisi sebuah perubahan objek menjadi yang lebih cantik dari yang biasa menjadi yang lebih cantik agar terlihat harmonis. Jangan tanpa membuat sesuatu perubahan tanpa adanya transisi, nanti hasilnya menjadi kontras, tidak enak dipandang. Mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti di lain waktu, di hari berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang ukuran garis. Baru kemudian interval tangga ukuran garis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.